Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan kepada kita pada pagi hari ini untuk bisa hadir di ruang Zoom, yaitu dalam rangka mengikuti seminar PTK dari Ibu Fitria Yenira. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan semoga kita mendapat syafaat dari beliau seizin daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata-kata penghormatan yang sama-sama kita hormati Ibu Majelis Guru SMPN 10 yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruang Zoom kita pada pagi hari ini. Baiklah, Ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini untuk pemateri kita yaitu Ibu Fitria Yenira. Alhamdulillah kita ucapkan beliau sudah bersama kita pada hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita minta kepada Ibu Yunita Dewi untuk membimbing kegiatan kita atau kita tunjuk sebagai moderator. Jadi untuk menghemat waktu, langsung saja kita minta kepada beliau untuk menghandle kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada Ibu Yunita Dewi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu atas kedatangannya di ruang meeting kita Zoom virtual kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zulkarnain atas partisipasinya dan semua Bapak Ibu yang ada di room ini. Ada 11 partisipan semuanya. Kita mulai untuk penampilan PTK yang ditampilkan oleh Bu Fitria Yenira. Sedikit kita lihat profil Bu Fitria Yenira dulu ya Bapak Ibu. Kita lihat yang menampilkan PTK untuk hari ini tanggal 20 Jumat 20 November 2020. Profil pembicara untuk PTK, nama Fitria Yenira, tempat dan tanggal lahir Padang 7 September 1975, pendidikan S1 Biologi Universitas Andalas pada tahun 1999, kemudian jabatan sebagai guru IPA SMP 10 Padang, kemudian jabatan tambahan Kepala Labor IPA SMPN 10 Padang, dengan alamat emailnya fitriayenira44@gmail.com. Kemudian judul PTK yang akan disampaikan oleh Bu Fitria Yenira, pemanfaatan media pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, WhatsApp, Zoom Meeting, dan G-School pada materi listrik statis untuk meningkatkan keterampilan bertanya dan penguasaan konsep peserta didik kelas 9A SMPN 10 Padang. Judul penelitian yang akan dipaparkan oleh Ibu Fitria Yenira. Kita persilakan untuk menampilkan materi-materi yang akan disampaikan Bu Fitria Yenira atau penelitiannya yang disampaikan melalui judul tadi. Silakan Bu Fitria Yenira, kita kasih kesempatan.
waktu dan tempat. Silakan Fitri Yanira. Oke, terima kasih Ibu Ratna Dewi atas kesempatan yang diberikan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas yang saya lakukan dari tanggal 12 Oktober sampai 13 November 2020. Adapun judul dari penelitian tindakan kelas yang sudah saya lakukan adalah pemanfaatan media pembelajaran, teknologi dan informasi dan komunikasi yang terdiri dari Microsoft PowerPoint, WhatsApp, Zoom Meeting, dan G-School pada materi listrik statis untuk meningkatkan keterampilan bertanya dan penguasaan konsep peserta didik kelas 9A SMP Negeri 10 Padang. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh memiliki dampak terhadap kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh membutuhkan kemajuan teknologi dan komunikasi dalam penyajian materi pembelajaran. Dibandingkan dengan tatap muka, mungkin pada pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan secara daring, itu membutuhkan teknologi yang lebih daripada pembelajaran sebelumnya. Nah, yang ketiga, khusus untuk fisika, itu membutuhkan media penyajian dalam menyampaikan materinya. Kita lanjutkan kepada rumusan masalah yang terjadi di dalam kelas. Nah, permasalahan pertama adalah peserta didik beranggapan pembelajaran fisika itu rumit jika dilakukan secara mandiri melalui G-School. Nah, ini saya peroleh informasinya berdasarkan wawancara kepada peserta didik, beberapa orang peserta didik ya. Yang kedua, dari observasi yang saya lakukan, itu hasil belajar peserta didik menurun. Mulai dari PH pertama, kedua, dan ketiga, itu tidak mengalami peningkatan, malah semakin lama semakin menurun. Di mana PH 1 itu sebanyak 70% yang tuntas, kemudian PH 2 mengalami penurunan menjadi 30%, dan di PH ketiga itu menjadi 13%. Nah, ini berarti ada masalah, mengapa ini bisa terjadi. Permasalahan berikutnya, keterampilan bertanya dengan situasi yang seperti tadi, ketika peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya, itu malah tidak ada yang mau bertanya. Nah, ini juga permasalahan yang saya temukan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka muncullah pertanyaan, bagaimanakah upaya meningkatkan keterampilan bertanya dan penguasaan konsep peserta didik di kelas 9A SMP Negeri 10 Padang? Lalu saya melakukan upaya atau mencoba mencari solusi, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran teknologi dan komunikasi Microsoft PowerPoint yang nanti juga diefektifkan dengan WhatsApp, media komunikasi WhatsApp, Zoom Meeting, dan G-School sebagai platform pembelajarannya. Nah, tujuan dari penelitian saya saat ini, yang pertama adalah untuk mengetahui hasil penerapan media Microsoft PowerPoint dalam pembelajaran jarak jauh, IPA, terutama materi listrik statis di kelas 9A SMP Negeri 10 Padang, melalui pengoptimalan media komunikasi WhatsApp, Zoom Meeting, dan platform G-School. Tujuan kedua, untuk meningkatkan keterampilan bertanya dan penguasaan konsep pada pembelajaran jarak jauh IPA listrik statis 9A SMP Negeri 10 Padang melalui pengoptimalan media komunikasi WhatsApp, Zoom Meeting, dan platform G-School. Nah, ini sedikit kajian pustaka.
Karena saya mengajarnya di IPA, jadi saya fokus kepada keterampilan proses sains yang terdiri dari 10 komponen. Yaitu yang pertama mengamati, yang kedua mengelompokkan atau mengklasifikasikan, yang ketiga menafsirkan, yang keempat memprediksi atau meramalkan. Nah, yang kelima mengajukan pertanyaan, yang keenam merumuskan hipotesa, yang ketujuh merencanakan percobaan, yang kedelapan menggunakan alat dan bahan, kemudian menerapkan konsep, dan yang terakhir itu mengkomunikasikan apa yang sudah diperolehnya dari percobaan yang sudah dilakukan. Nah, ini menurut Dimyati pada tahun 2009. Selanjutnya, kajian materi berikutnya itu fokus pada media pembelajaran. Media pembelajaran itu terdiri dari beberapa komponen seperti video. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu yang mana yang video, terus yang mana yang gambar, kemudian mana yang foto, dan terakhir itu animasi. Nah, keempat media pembelajaran ini nanti akan disajikan atau dipresentasikan dapat melalui beberapa aplikasi. Yang pertama, Microsoft PowerPoint, kemudian juga ada namanya Mentimeter, kemudian ada Visme, slide, dan sebagainya. Nah, ini saya ngambilnya 4 contoh saja. Cuma dari 4 yang sudah saya sajikan ini, yang paling familiar bagi kita adalah PowerPoint atau PPT. Nah, itulah salah satu alasan saya mengapa memilih aplikasi tersebut. Berikutnya, metode penelitian yang saya gunakan adalah untuk jenisnya itu deskriptif, kemudian teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan pemberian angket. Nah, teknik analisis yang dilakukan itu membandingkan keterampilan bertanya dan penguasaan konsep antara sebelum menggunakan media dengan sesudah menggunakan media pembelajaran. Nah, rencana tindakan untuk prasiklus, rencananya PTK ini di awal dulu saya rencanakan 2 siklus awalnya, kemudian di siklus kedua itu tidak menunjukkan hasil yang maksimal, lalu saya tambahkan 1 siklus lagi. Nah, untuk prasiklus itu saya lakukan dari tanggal 12 sampai 21 Oktober 2020. Untuk siklus pertama itu saya lakukan di tanggal 22 Oktober 2020, siklus kedua di tanggal 2 November 2020, dan siklus ketiga di tanggal 13 November 2020. Nah, berikutnya ini tentang rincian kegiatan untuk prasiklus. Yang dilakukan pada prasiklus adalah observasi dan analisis kondisi awal. Kemudian pada siklus 1, 2, dan 3 itu lebih kurang kegiatannya sama, yang dimulai dengan perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan refleksi. Nah, kita masuk kepada hasil penelitian. Untuk keterampilan bertanya, hasil penelitian ini saya bagi kepada 2, fokusnya kepada 2 hal, yaitu keterampilan bertanya dan penguasaan konsep. Nah, untuk keterampilan bertanya, kita bisa lihat datanya di sini. Nah, untuk pertanyaan, itu dari awal yang cuma 55% yang bertanya, kemudian sudah sampai pada siklus ketiga itu sudah 100% ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Nah, untuk kriteria pertanyaan yang disampaikan, itu rata-rata anak kita di siklus ketiga sudah bisa bertanya dengan kriterianya terampil. Nah, dan beberapa orang itu sudah bisa pertanyaannya sangat terampil. Nah, ini saya bedakan berdasarkan kualitas pertanyaan yang disampaikan oleh peserta didik kita. Nah, dari hasil perbandingan ketiga siklus ini, kemudian saya mencoba menggambarkan dalam bentuk grafik. Nah, bagian yang tidak ada warnanya berarti itu sudah hilang. Artinya yang tidak mampu bertanya atau yang bertanya dengan kriteria kurang terampil, itu sudah tidak ditemukan lagi di siklus ketiga. Nah, ini sesuatu yang sangat menggembirakan
Dari awal anak-anak kita tidak ada satupun yang bertanya, nah sekarang pada akhirnya itu sudah ingin bertanya. Nah, metode yang saya gunakan pertama meminta kepada peserta didik untuk menuliskan semua pertanyaan yang mereka temukan berdasarkan stimulus yang saya tampilkan pada media pembelajaran, yaitu video, gambar, yang kontekstual yang biasa mereka temukan di kehidupan sehari-hari. Kemudian saya memberikan link melalui WA menggunakan aplikasi Mentimeter. Jadi ketika mereka menuliskan pertanyaan yang paling banyak itu akan mempunyai ukuran font yang paling besar. Nah, sepertinya ini sesuatu yang menarik bagi mereka, sehingga di siklus kedua mereka semakin semangat dan akhirnya semua bertanya. Nah, jadi kelemahan anak-anak kita memang ketika diberi kesempatan bertanya secara lisan, itu mereka seperti tidak percaya diri, kurang percaya diri, makanya tidak ada yang ingin bertanya. Tapi ketika diberi ruang untuk menuliskan pertanyaan di LKPD dan di Mentimeter, nah mereka alhamdulillah semuanya sudah mampu bertanya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, ini data penguasaan konsep. Ini saya ambil berdasarkan hasil kuis yang dilakukan di setiap akhir siklus atau akhir pertemuan melalui G-School. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa untuk nilai tertinggi masih ada yang mendapatkan 100, hanya di siklus ketiga itu ada nilai terendahnya yang 0. Nah, kebetulan siswa kita ini itu tidak mengikuti karena mungkin tidak memiliki paket sehingga informasi tidak sampai kepada mereka, kepada si peserta didik ini. Kemudian untuk nilai rata-rata di siklus pertama itu 82, di siklus kedua memang drastis penurunannya itu 73, di siklus ketiga itu 81. Nah, penurunan di siklus kedua ini terjadi memang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, saya memberikan gambar pada soal, ketika dimasukkan ke G-School, itu gambar itu ternyata pecah warnanya, sehingga anak tidak bisa melihat dengan utuh soal yang saya tampilkan melalui gambar tersebut. Nah, meskipun saya sudah mencoba mengkonfirmasi di WhatsApp, nah, tapi tidak semua mungkin melihatnya. Nah, lalu penyebab kedua mungkin soal yang saya berikan, ini kemungkinan besarnya semuanya soal HOTS, karena memang anak-anak dari sekarang kita harus biasakan dia berpikir secara HOTS ya Bapak Ibu. Jadi mungkin karena belum terbiasa anak-anak kita memang sedikit mengalami kesulitan. Nah, untuk jumlah ketuntasan klasikal belajarnya itu dari prasiklus itu cuma 55%, kemudian di siklus pertama sudah 65%, di siklus kedua 70%, dan di siklus ketiga sudah 85%. Berarti untuk sampai ke akhir siklus ini sudah menunjukkan hal yang signifikan karena lebih dari 30% kenaikannya. Nah, ini grafiknya. Sedikit pembahasan sebenarnya yang sudah saya sampaikan tadi juga Bapak Ibu. Keterampilan bertanya, penguasaan konsep. Kemudian, nah ini ada peningkatan sebanyak 45% pada keterampilan bertanya. Kemudian pertanyaan disampaikan sudah termasuk kriteria terampil. Kemudian ini peserta dilatih untuk memberikan pertanyaan yang agak memupuk rasa ingin tahu. Kenapa saya milih KPS atau keterampilan proses lainnya bertanya? Karena saya yakin jika anak-anak kita sudah bisa bertanya, dia otomatis akan bisa melakukan yang lainnya, yang 9 yang lain yang tadi. Dan alasan kedua, karena memang tidak ada yang dari awal itu bertanya. Nah, ini untuk yang hasil belajar sudah ada peningkatan 20%, kemudian kriteria juga sudah baik. Nah, hanya satu orang yang tidak mengikuti yang untuk nilai 0 tadi. Nah, terakhir kesimpulan pertama, keterampilan bertanya peserta didik kelas 9A SMP 10 Padang pada materi listrik statis dapat meningkat dengan bantuan media teknologi dan informasi Microsoft PowerPoint, Zoom, WhatsApp, Zoom Meeting, dan G-School. Kualifikasinya adalah terampil. Nah, yang kesimpulan kedua, kemampuan penguasaan konsep peserta didik kelas 9A
SMP Negeri 10 Padang pada materi listrik statis dapat meningkat dengan bantuan teknologi, walaupun dengan kualifikasi baik. Oke, demikian Bapak Ibu hasil penelitian tindakan kelas yang sudah saya lakukan. Saya sangat yakin bahwa saya masih banyak kekurangan karena memang baru belajar. Maaf ya Bapak Ibu. Nah, memang saya sangat mengharapkan arahan dan bimbingan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu paparan PTK yang disampaikan oleh Bu Fitri Ainira. Cukup jelas bahwa kita pada masa pandemi ini menggunakan Microsoft PowerPoint misalnya, khususnya SMP 10 atau Padang kita menggunakan G-School, kemudian Zoom meeting juga, kemudian WhatsApp juga. Jadi Bu Fitri Ainira sudah melakukan penelitian untuk hal yang mengenai teknologi yang dipakai pada masa pandemi. Kita biasanya yang tidak bisa menggunakan teknologi itu jadi terpaksa lah harus bisa menggunakan teknologi seperti itu. Dan kemudian sudah diteliti juga oleh Bu Fitri Ainira di kelas 9A hasil kesimpulan dari penelitian tadi, keterampilan bertanya siswa meningkat. Itu kesimpulan dari penelitian tindakan kelas Bu Fitri Ainira. Untuk bertanya, untuk Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan silakan kolom chat atau bisa jadi buka mic-nya, buka dengan pembukaan unmute atau raise hand. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Silakan. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Terserah. Seputar penelitian tindakan kelas ya Bapak Ibu. Tanya-tanya. Oh ya, silakan Bu Melda Wahyuni. Ya, terima kasih kepada Ibu Ratna Dewi atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau bertanya, dilihat dari hasil nilai rata-rata belum ada peningkatan. Apakah penelitian sudah bisa dianggap selesai karena nilai rata-rata kelas 81. Bu Melda. Sementara nilai rata-rata itu Bu Melda. 82. Ya. Bu Melda. Kurang begitu jelas suaranya. Silakan Bu Melda di kolom chat aja. Kita chat aja ya. Oh ya. Oke. Ya. Saya kurang jelas suaranya. Sementara Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan, silakan. Di sini saya ingin menanyakan mengapa Bu Fitri memilih keterampilan proses sains yang bertanya. Kenapa tidak yang lain? Seperti misalnya keterampilan mengamati atau keterampilan mengolah data. Demikian saja, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Bu Fitri Ainira. Bagaimana Bu Mar? Terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang ikut berpartisipasi di ruang Zoom kita pada hari ini. Mungkin tadi terjadi gangguan jaringan sehingga ada dari beberapa tiba-tiba keluar. Kebetulan juga moderator kita pada kesempatan kali ini mungkin juga ikut gangguan jaringan atau ada masalah yang lain mungkin sehingga tiba-tiba keluar dengan sendirinya. Jadi pada Ibu Majelis Guru
itulah tadi penampilan atau seminar PTK dari Ibu Fitria Yenira SSI. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan senantiasa bisa kita ambil inti pembelajaran atau pokok-pokok yang terdapat dari intisari materi yang disampaikan oleh beliau. Mungkin itu saja. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Majelis Guru yang telah mengikuti ruang Zoom kita pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.